Shalom Elohim, saudara-saudara terkasih, terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup bernapas pada hari ini, itu semua oleh karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan belum datang, Tuhan menunjukkan kesabarannya bagi kita, agar kita mengerjakan keselamatan kita, yaitu keselamatan untuk kita berbuah-buah di dalam kebenaran. Kita berbuah-buah yang menyenangkan hati Tuhan, di mana kita harus menjadi pemenang untuk memperoleh mahkota dan kehidupan yang kekal yang telah tersedia bagi kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Saudara terkasih, senang sekali pada pagi menjelang siang hari ini saya dapat berbincang-bincang santai, di mana saudara terkasih, pada akhir zaman ini kita harus senantiasa berjaga-jaga. Saudara terkasih, kita harus mempersiapkan diri kita, di mana Tuhan akan datang segera. Saudara terkasih, kita harus senantiasa berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita untuk kita dapat layak di mana Tuhan datang, kita didapatinya tidak bercacat celah. Saudara terkasih, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, pada Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, sebab itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari manakah Tuhanmu datang. Saudara terkasih, kita harus berjaga-jaga, saudara terkasih. Di dalam berjaga-jaga, saudara terkasih, kita harus senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan, oleh karena pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita boleh taat di dalam melakukan firman-Nya, saudara terkasih. Di mana kita berjaga-jaga, kita jangan tidur, saudara terkasih. Kita jangan tidur, tetapi kita harus bangun dari tidur, harus hidup menjadi anak-anak siang, jangan hidup menjadi anak-anak malam, saudara terkasih. Kita jangan tidur, sebab jikalau kita tidur, saudara terkasih, tidur di dalam dosa, di dalam perbuatan-perbuatan jahat, dalam perbuatan-perbuatan gelap, saudara terkasih. Jika kita tidur itu memang menyenangkan daging kita, memuaskan daging kita, saudara terkasih. Tetapi kita tidak tahu hari manakah Tuhan itu datang. Jika kita tidur, Tuhan itu akan datang seperti pencuri bagi kita. Tetapi jika kita berjaga-jaga, hidup menjadi anak-anak siang, dalam keadaan sadar, saudara terkasih, dengan berjaga-jaga menjadi anak-anak siang, hidup dengan mengenakan perlengkapan senjata terang, saudara terkasih, itulah anak-anak siang. Sehingga kedatangan Tuhan itu bagi kita anak-anak siang tidak seperti kedatangan pencuri bagi kita, saudara terkasih, karena kita berjaga-jaga. Kita mempergunakan perlengkapan senjata terang, yaitu perlengkapan yang kita kenakan, itu perlengkapan Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Sebab kita berperang bukan melawan darah dan daging. Di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita melawan pemerintah, penghulu,
penguasa-penguasa gelap di udara. Sebab itu kita harus memakai perlengkapan senjata Allah, perlengkapan senjata terang yang penuh kuasa. Yaitu kita harus berpakaian kebenaran, berikat pinggangkan keadilan, berkasutkan kerelaan, beritakan firman, berperisaikan iman, dan kita pakai ketopang keselamatan dan pedang roh agar kita dapat melawan segala tipu muslihat iblis. Saudara terkasih, kita harus menjadi prajurit Tuhan. Saudara terkasih, kita berjaga-jaga, senantiasa sadar, jangan menjadi anak-anak malam. Saudara terkasih, anak-anak yang tidur di malam hari, mabuk di malam hari. Saudara terkasih, sebab itu firman Tuhan pada Roma 13, saudara terkasih, saya akan membacanya pada Roma 13 ayat 12. Saudara terkasih, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan-perlengkapan senjata terang. Saudara terkasih, hari sudah jauh malam dan hampir siang. Saudara terkasih, di mana jika hari sudah jauh malam dan hampir siang, saudara terkasih, di mana kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kita yang gelap, tetapi kita mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara terkasih, supaya kita, saudara terkasih, berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kita tidak tahu hari manakah Tuhan itu akan datang. Jangan sampai hari Tuhan itu kita datang dalam keadaan tidak sadar, hidup di dalam kegelapan, sehingga Tuhan datang itu bagaikan pencuri bagi kita. Tetapi jika kita hidup di dalam terang Tuhan, hidup mengenakan perlengkapan senjata terang, maka kita akan, jika datang Tuhan, kita senantiasa hidup di dalam perkenanan Tuhan. Saudara terkasih, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita, saudara terkasih, agar kita pada akhir zaman ini, saudara terkasih, berkenan di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, dan pada Tesalonika 5:23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara terkasih, biarlah pada akhir zaman ini Tuhan Allah damai sejahtera menguduskan kita dan memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita agar tidak bercacat celah sampai pada Yesus Kristus Tuhan datang kedua kali. Sebab itu kita harus bersungguh-sungguh, saudara terkasih. Kita harus tekun di dalam berjaga-jaga, senantiasa kita menjaga pelita kita, menjaga urapan kita, hati kita. Saudara terkasih, kita harus menjaga minyak kita. Kita harus seperti gadis yang bijaksana, saudara terkasih. Jangan seperti gadis yang bodoh. 10 gadis itu mempunyai pelita, saudara terkasih, mempunyai terang firman Tuhan. Tetapi yang 5 tidak mempunyai Roh Kudus. Yang 5 lagi mempunyai Roh Kudus, saudara terkasih. Sehingga pada waktu gadis bodoh itu pergi membeli minyak ke pasar, Tuhan Yesus membukakan pintu, sehingga gadis yang bijaksana membuka pintu kepada gadis bijaksana dan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Dan ketika
gadis yang bodoh itu kembali, pintu sudah tertutup, saudara terkasih. Itulah gambaran jika kita tidak berjaga-jaga senantiasa di dalam keadaan apapun, saudara terkasih, kita harus berjaga-jaga. Kita harus senantiasa mempersiapkan diri kita, dan biarlah Allah damai sejahtera menguduskan kita dan memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita agar sempurna sampai pada kedatangan Tuhan kedua kali. Kita harus tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara, saudara terkasih. Jiwa, perasaan kita, emosi kita, pikiran kita ini, saudara terkasih, harus diisi dengan firman Tuhan. Harus diisi dengan kuasa Tuhan, Allah damai sejahtera, harus dikuduskan, disucikan, diisi dengan firman Tuhan, agar jangan masuk perkara-perkara duniawi yang menyeret kita untuk masuk di dalam berbagai-bagai nafsu dunia yang membawa pikiran kita, membawa jiwa kita, dan membawa emosi kita terikat kepada perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan, saudara terkasih. Sebab daging ini lemah, tetapi roh ini penurut, saudara terkasih. Sebab itu orang yang hidup di dalam daging akan memikirkan perkara-perkara daging, tetapi orang yang hidup di dalam roh akan memikirkan perkara-perkara roh. Sebab itu orang yang hidup di dalam daging akan binasa, tetapi orang yang hidup di dalam roh akan mematikan segala keinginan-keinginan daging. Sebab itu kita harus hidup di dalam roh, saudara terkasih. Terlebih lagi di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita harus berjaga-jaga, di mana hari-hari ini sungguh jahat, saudara terkasih. Pada akhir zaman ini akan ada pengejek-pengejek, kedurhakaan, kasih semakin dingin, saudara terkasih, dan kejahatan yang hidup di dalam kegelapan malam. Dunia ini gelap, saudara terkasih, jika kita tidak mempergunakan perlengkapan senjata terang Allah yang berkuasa, yaitu berbaju jirakan kebenaran, berikat pinggangkan keadilan, dan berkasut kerelaan beritakan firman, dan berperisakan iman, dan terima pedang ketopang keselamatan dan pedang roh. Kita tidak dapat melawan tipu muslihat iblis yang selalu meluncur pada siang maupun malam di dalam memakai daging kita, saudara terkasih. Jika daging kita ini dipimpin oleh keinginan-keinginan daging, keinginan dosa, maka kita akan jatuh di dalam dosa, dibuai oleh dosa, dan diseret oleh dosa. Dan setelah dosa itu telah matang, ia akan menghasilkan maut. Sebab itu kita harus, saudara terkasih, hidup di dalam roh, agar keinginan daging ini dimatikan. Jika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hidup takut akan Tuhan dalam pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita taat melakukan firman-Nya, kita memuji dan menyembah, bersekutu di dalam doa dan penyembahan, maka segala keinginan-keinginan daging akan hancur, segala ikatan-ikatan dosa akan dihancurkan. Belenggu-belenggu iri hati, hati yang pahit, hati yang penuh dengan duri, saudara terkasih, hati yang patah, hati yang kecewa, terbelenggu di dalam hati yang sedemikian. Tetapi jika kita masuk di dalam hadirat Allah, kita dipulihkan, memperoleh damai sejahtera. Sebab Allah Tuhan itu adalah Allah damai sejahtera, dan kita dipulihkan, disembuhkan, saudara terkasih, sehingga kita beroleh sukacita, damai sejahtera, sehingga kita dalam melalui hari-hari ini kita beroleh kemenangan dan kemenangan, saudara terkasih. Sebab itu pada akhir zaman ini kita harus berjaga-jaga senantiasa, saudara terkasih. Jika ada orang berkata Tuhan akan datang
kita berkata Tuhan akan segera datang, tetapi mereka akan berkata bahwa dari dahulu pun Tuhan berkata akan segera datang, tetapi Tuhan tidak datang-datang. Tetapi percayalah, saudara terkasih, firman Tuhan berkata pada akhir zaman akan datang pengejek-pengejek, saudara terkasih, yaitu orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu kedagingan, saudara terkasih. Tetapi kita yang hidup di dalam Roh Kudus, hidup di dalam Roh Allah, kita harus sadar dan kita akan berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu hari manakah Tuhan itu akan datang. Boleh hari ini, hari esok, ataupun kapan Tuhan kehendaki, saudara terkasih. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, saudara terkasih, kita harus senantiasa berjaga-jaga, saudara terkasih. Sadar, jangan menjadi anak-anak gelap, anak-anak malam, saudara terkasih, karena hari sudah jauh malam dan hampir siang. Biarlah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap, tetapi mempergunakan perlengkapan senjata terang, dan biarlah Allah damai sejahtera menguduskan kita dan memelihara tubuh, jiwa, roh kita agar tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, saudara terkasih. Terlebih lagi, saudara terkasih, di akhir zaman ini, apapun keadaan kita, saudara terkasih, walau dalam lembah kekelaman, pencobaan, saudara terkasih, kita harus bersyukur, harus kita mengandalkan Tuhan, harus berserah kepada Tuhan dan percaya, maka Tuhan akan bertindak bagi kita dengan kekuatan tangannya, akan memberikan kemenangan dan kemenangan, saudara terkasih. Kiranya saudara terkasih, pada hari ini biarlah kita semakin hari bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kita beroleh hati yang takut akan Tuhan, sehingga kita boleh taat di dalam melakukan firman Tuhan, dan kita terima Roh Kudus di dalam hati kita. Kita bergaul erat di dalam doa dan penyembahan, saudara terkasih, sehingga kasih Yesus Kristus Tuhan ada di dalam hati kita. Jika kasih Yesus Kristus Tuhan ada di dalam hati kita, saudara terkasih, Allah damai sejahtera itu ada di dalam hati kita, sehingga dimanapun kita berada, kita memberkati, menjadikan suasana yang kacau balau pun, saudara terkasih, menjadi suasana yang menyenangkan, karena di dalam hati kita ada damai sejahtera Tuhan, saudara terkasih. Terlebih lagi, saudara terkasih, di akhir zaman ini, saudara terkasih, hari-hari semakin jahat, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, saudara terkasih. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi yang kudus, semakin bersinar, semakin bercahaya, karena ada terang ilahi di dalam hati kita, yaitu firman Tuhan yang menjadi terang bagi hidup kita, saudara terkasih. Pada akhir zaman ini, anak-anak Tuhan yang mempunyai firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, akan bercahaya, saudara terkasih, akan bersinar, saudara terkasih. Tetapi jika kita, walaupun kita mempunyai terang itu, tetapi jika kita tidak bertekun, tidak bertumbuh, semakin bertumbuh, saudara terkasih, kita harus senantiasa bertumbuh, harus melayani Tuhan, saudara terkasih, agar pertumbuhan itu semakin nyata di dalam hidup kita, saudara terkasih. Sebab itu, apapun keadaan kita, mari
kita datang kepada Tuhan, Allah sumber damai sejahtera, keselamatan kita. Mari kita kerjakan keselamatan kita di dalam takut akan Tuhan, dan biarlah kita semakin berbuah-buah manis, berbuah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara terkasih, kita dapat dinikmati oleh orang-orang sekeliling kita. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan, saudara terkasih. Di akhir zaman ini, saudara terkasih, iblis semakin gencar menghamburkan hawa nafsu lewat udara, saudara terkasih. Menghamburkan segala tipu dayanya, saudara terkasih. Terlebih lagi, saudara terkasih, bila mana pada akhir zaman ini sudah terjadi pemisahan antara gandum, antara domba, kambing dan domba, saudara terkasih. Sudah terjadi pemisahan, saudara terkasih, antara orang fasik, antara orang benar, saudara terkasih. Terjadi pemisahan yang sungguh besar, saudara, pemisahan yang sungguh nyata. Tidak ada samar-samar, tidak ada yang abu-abu, saudara terkasih. Yang hitam dan yang putih, saudara terkasih. Sebab itu kita harus sadar bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita ini lebih sungguh lagi, saudara, lebih sungguh lagi, agar kita dapat melihat Tuhan itu muka dengan muka, bukan melihat seperti kata Paulus, kita melihat bagaikan di cermin dengan samar-samar. Tetapi jika kita bertekun di dalam iman, bertekun di dalam Kristus, bertekun di dalam pengenalan akan Tuhan, dalam takut akan Tuhan, maka kita akan dapat melihat Tuhan muka dengan muka. Saudara terkasih, inilah kerinduan kita. Kita dapat melihat Tuhan muka dengan muka. Saudara terkasih, inilah pencapaian yang menjadi pengharapan bagi setiap yang hidup dan bernapas. Sebab di dalam kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, saudara terkasih, akan terjadi pemulihan, akan terjadi keubahan hidup, akan terjadi mujizat yang sungguh heran, saudara terkasih. Mujizat yang sungguh heran, saudara terkasih. Seperti Musa, saudara terkasih, yang di atas gunung Sinai, muka dengan Tuhan, saudara terkasih, dapat berbicara, saudara terkasih. Itu akan terjadi jika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kita taat dan melakukan firman Tuhan dengan setia di dalam takut akan Tuhan, sehingga kita di dalam ketaatan dan kesetiaan kita melakukan firman Tuhan, kita mengalami Tuhan di dalam segenap kehidupan kita, saudara terkasih. Sebab itu segala jerih lelahmu tidak ada yang sia-sia, saudara terkasih. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu akan mendapat upah, saudara terkasih. Sebab itu mari kita bekerja untuk Tuhan. Jangan bekerja hanya kepada dunia ini saja, tetapi kita harus bekerja bagi Tuhan, bagi hormat kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan menyediakan upah yang besar bagi kita, melebihi dari apa yang ada di dunia ini, saudara terkasih. Upah bagi kita sungguh sangat mulia, saudara terkasih. Tidak bisa dibandingkan dengan harta yang ada di dunia ini, saudara terkasih. Sebab itu kita jangan hanya bekerja untuk dunia, tetapi kita bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, saudara terkasih.
Sebab Injil keselamatan harus sampai ke ujung-ujung bumi, barulah kesudahannya. Sebab itu apapun yang kita kerjakan, semuanya tidak ada yang sia-sia, semuanya mendapat upah yang sungguh lebih tinggi dari segala yang ada di dunia ini, saudara terkasih. Biarlah pada saat hari ini kita senantiasa berjaga-jaga di dalam takut akan Tuhan, karena kita tidak tahu bila manakah hari Tuhan itu datang. Dan jika Tuhan itu datang, kita telah siap sedia menjadi mempelai perempuan Tuhan yang memakai pakaian putih dengan mempunyai pelita yang menyala dan mempunyai minyak di dalam buli-bulinya, saudara terkasih, sehingga kita masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba dengan keindahan, kekudusan, kesucian, saudara terkasih. Dan biarlah sampai di sini firman Tuhan ini, kiranya diberkatilah kita. Apapun yang kita kerjakan berhasil, karena Tuhan memberkati oleh kuat kuasanya, saudara terkasih. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara terkasih. Semua terjadi oleh karena kekuatan kuasa Tuhan. Sampai di sinilah firman ini, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, di dalam persekutuan yang manis, di dalam penghiburan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.